Oke, materi kita kali ini tentang loop ya. Apa itu loop? Dalam pemrograman, loop itu adalah instruksi untuk kita eksekusi kode berulang-ulang ya, ulangan kode. Atau kita bisa gunakan istilah looping ya. Jadi kode mau dieksekusi ulang-ulang kita pakai loop. Nah, ada dua jenis loop dalam Python ya. Loop yang pertama itu namanya while loop, yang kedua adalah for loop. Oke. Nah, while loop ini adalah looping yang dilakukan selama, jadi ada kondisinya, selama kondisi tertentu terpenuhi. Oke. Jadi kondisi tertentu ini biasanya menggunakan Boolean expression ya. Nah, terpenuhinya Boolean expression mesti true. Oke. Lalu for loop. Nah, for loop ini adalah looping yang dilakukan sebanyak elemen dalam koleksi atau list ya, kita sebut seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh sintaksnya. Kita mulai dari while loop. Nah, di Python untuk while loop keywordnya kita gunakan while ini. Lalu kita nyatakan Boolean expression kondisinya, misalkan di sini 6, kita bilang kurang dari 3. Nah, ini adalah Boolean expressionnya. Selama kondisi ini true, maka ini titik 2. Kemudian kita akan enter, dia langsung indent. Jadi kode yang mau diulang-ulang itu apa? Misalkan kode yang mau diulang-ulang adalah print hello. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kondisi 6 kurang dari 3 terpenuhi, maka print hello-nya akan dilakukan berulang-ulang. Nah, kita set 6 sama dengan 0. Oke. Nah, saat ini 6 sama dengan 0, 0 kurang dari 3 itu adalah pernyataan yang benar. Maka while-nya ini true, dia akan print hello. Kalau kita running, hello-nya akan jalan terus-terus ini ya, tidak berhenti. Sehingga dalam kondisi ini biasanya kita harus set counter untuk dia bisa berhenti. Nah, caranya adalah kita setelah kode yang kita mau eksekusi, kita naikkan counternya ya. Misalnya 6-nya naik 1. Sehingga dia print hello pertama, 6 naik 1, dari 0 jadi 1, kemudian print hello lagi, dari 1 naik jadi 2, print hello lagi, dari 2 pas 3 kondisinya ini jadi salah, sehingga dia hanya print hello-nya 3 kali saja. Oke. Nah, seperti ini loopingnya sudah dibatasi karena ada kondisi counter yang kita buat di sini ya. Ini kalau kita sandingkan 6-nya dengan hello di print ini, kita bisa lihat ya. Nah, 6-nya dari 0, 1, dan 2. Nah, setelah 3, kalau kita print di luar di sini ya, print 6 di luar badannya while ini 3 ya. Nanti kita cetak, nah running dia 3 di sini ya. Karena pada saat kondisi 3 dia sudah keluar. Oke. Nah, ini indent penting ya, kalian harus perhatikan. Indent ini kalau salah, misalnya kita taruh di depan, nah ini 6 ini plus 1-nya dia sudah tidak ada di dalam looping yang di sini while, maka nanti 6-nya saat looping berjalan, itu 6-nya tetap 0 saja ya. Nah, sini sehingga dia print hello terus karena 6-nya counternya kita salah tempat ya. Sehingga ini harus sejajar di bawah sini ya. Oke, untuk kita running dia sama. Nah, kondisi true-nya ini kalau misalnya supaya 3 mau ikut, kita kasih sama dengan di situ ya. Kalau sama dengan, kali ini 3-nya pada saat 6, 3 dia masih true karena ada sama dengan. Sehingga dia akan print hello juga. Oke, di 3 dia print hello. Tapi begitu 4 kondisinya sudah salah sehingga keluar dari looping. Oke?
Nah, kita lanjut kepada for. Ya. Untuk for, keywordnya start dengan for, lalu ini berhubungan dengan banyaknya list, sehingga kita akan buatkan variabel, lalu ini ada kata in, jadi for untuk setiap variabel in di dalam list, misalkan di dalam listnya kita pakai angka 1, 3, terus ada list huruf A misalkan. Nah, seperti ini. Jadi, untuk setiap variabel di dalam list ini, atau setiap elemen ya, ini bagusnya kita pakai item saja ya. Untuk setiap item di dalam elemen ini ya, 1, 3, ini kita mau supaya kodenya diulang. Jadi sebanyak ini ya, ini ada 3 kali sehingga apapun kode ini dia akan ulang sebanyak item yang ada di dalam sini ya. Oke, ini untuk print, ini karena itemnya hanya 3, dia akan ulang print high-nya 3 kali saja. High, high, high. Ya. Kalau kita sandingkan item ini dia akan ambil nilai secara berurutan ya, di dalam ini 1, 3, dan A. Itemnya 1, 3, dan A. Oke. Nah, biasanya list ini kita tidak langsung tulis di sini, tapi kita buatkan dia dalam variabel. Misalnya kita bikin koleksi kita ini ya, 1, 3, A. Oke. Nah, kemudian kita bilang for item dalam koleksi. Nah, ini dia akan print hasil yang sama ya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa gunakan, misalkan kalau angka ada satu kata kunci yang biasa digunakan yaitu range ya. Jadi kita gunakan range, ini ada 3 macam range. Yang pertama seperti ini, range 3, ini nanti dia akan keluarkan hasil 0, 1, 2 ya. Jadi dia start dari 0, berhenti sebelum angka 3, dan dia naiknya 1. Kalau kita mau supaya dia start dari angka tertentu, maka kita buat startnya, misalkan start dari 2, berhenti sebelum 5, maka nanti yang range 25 dia akan keluar angka 2, 3, 4, berhenti, 5-nya tidak. Kalau kita mau supaya dia tidak naiknya satu-satu, tapi naiknya misalnya dengan perubahan tertentu, kita bisa set misalkan 1 sampai 9, tapi naiknya 22. Maka ini dia akan keluar 1 start awal, terus naik 2 menjadi 3, naik 2 menjadi 5, naik 2 menjadi 7, 9 tidak. Ya. Dia naik 2, ketemu 9, tapi dalam range angka terakhir tidak diambil. Oke. Nah, ini kalau saya buat jadi komen, kita bisa tes di sini. Kita bikin for, misalkan yang item kita pakai saja for x in range 3, seperti ini. Kita print x, oke. Nah, ini nanti dia akan print hasilnya 0, 1, 2, supaya di sini. Kemudian for range-nya kita ganti 2,5. Berarti dia mulai dari 2, 3, 4. Oke. Lalu range-nya 1, 9, 2. Dia akan ambil 1, 3, 5, 7. Ya. Nah, ini for loop. Jadi dengan kondisi ini kita sebenarnya bisa lakukan hal-hal yang lain ya. Misalkan kita mau bikin 5 kuadrat pertama. Kita bikin saja for range in for x in range 5, kita print x dan x kuadratnya. Ya. Kita mau tambah x pangkat 3 juga bisa. Oke, jadi kita bisa lihat x mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, kemudian di sampingnya x kuadrat, di sampingnya lagi x pangkat 3. Oke, ini ada yang error. Errornya di baris ke-6, print, oh ini pangkat 3 salah ya. Oke. Jadi 0 pangkat 1, 2 pangkat 3 0, 1 pangkat 2 pangkat 3 tetap 1, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 3 64.
itu adalah penggunaan for. Jadi kodenya cuma satu ini, tapi dia lakukan eksekusi berulang-ulang sebanyak list di dalam range 5 ini ada. Range 5 nih, listnya berarti elemennya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia 5 kali looping. Oke, itu untuk for. Nah, kita bisa coba lihat satu contoh untuk penggunaan while dengan loop ya. Misalkan kita gunakan untuk while, kita mau cari tahu kalau kita tabung uang di bank, jumlahnya tertentu kita store tiap bulan, kira-kira dalam berapa bulan kita bisa capai jumlah uang berapa. Jadi kita bisa set di sini misalnya kita punya target uang yang kita mau capai, kita anggaplah 100 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juta ini target uangnya. Lalu kita sampai bahwa kita tabung, store, ya, di setiap bulannya misalkan 1.500.000 ya tiap bulan. Oke. Nah, kita kemudian akan start dari awal, kita punya tabungan ini 0 ya. Kemudian kita set lagi bulan awal, kita start tabung itu 0. Nah, kita akan menggunakan while ya. Jadi kita tulis sini while, kita bilang kita punya tabungan selama dia masih kurang dari kita punya target, maka kita bilang bahwa tabungan itu kita harus naikkan. Cara naikkan adalah dengan tambahkan setoran. Jadi tabungan tambah dengan setoran. Per bulan kita akan tambah terus ya. Lalu kita misalkan tanpa bunga ya, begini saja ya. Tanpa bunga seperti ini, lalu kita akan bilang bahwa bulannya itu dia bertambah. Jadi bulan dia naik ya tiap bulan. Nah, kalau hanya kondisi seperti ini, kita bisa print, kita punya target tercapai dalam bulan ini ya. Target tercapai dalam berapa bulan ini ya. Oke, ini coba kita terserah nih. Ya, 67 bulan. Kalau kita target 100 juta, tabungnya, setornya adalah 1.500.000 tiap bulan, maka untuk dapat 100 juta itu kurang lebih 67 bulan. Ya. Kalau anggaplah di bank itu ada kasih bunga tahunan, kita bisa tambah di sini variabelnya. Bunga sama dengan 0,05%, misalkan ini bulan bunga tahunan. Berarti kita di sini setelah kita setor, tabungannya dia akan naik lagi. Tabungan dia akan bertambah menjadi tabungan sebelumnya yang di sini store kali dengan bunganya. Bunga ini anggap bunga tahunan, berarti kita bagi 12 misalkan ya, supaya per bulannya dapat berapa ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka pasti karena sudah ada bunga ini lebih cepat lagi di sini ya. Mungkin bukan 67, coba tes. Nah, jadi 59 karena bunga 5%. Oke. Sehingga di sini kalau kita mau supaya dia lebih cepat, oke, ini ya, maka setoran harus dinaikkan. Misalkan setoran kita kasih 2 kali lipat, jadi 3 juta. 3 juta ya. Kita 2 kali lipat dengan kondisi yang sama, bunganya 5%, di berapa bulan? 32 bulan. Tahun lebih ya, 2 tahun, 8 bulan. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan while ya, kita bisa set seperti ini. Lalu penggunaan for, kita juga bisa buat misalkan kita mau hitung populasi di suatu daerah. Kita tahu populasi awalnya misalkan 1 juta contoh. Ya 1 juta ya.
populasi awalnya 1 juta, lalu kita tahu pertambahan penduduk di daerah tersebut, growth rate-nya misalnya 5%, 0,05 ya. Maka kita mencari tahu dalam for T in range misalkan 9 tahun atau 10 tahun, for T in range 11, oke, kita mau tahu populasi totalnya berapa. Populasi total itu sama dengan populasi awal dikali 1 ditambah, ini rumusnya sudah ada ya, rate pangkat T, seperti ini. Nah, kita bisa langsung tinggal print saja di sini. Print populasi total. Total populasi. Nah, ini supaya nilainya apa namanya bentuk integer, kita tambahkan integer di sini ya, bisa kita tambahkan. Kita bisa tambahkan di ya di sini aja. In total. Oke. Nah, ini waktu kita print ada error yang 7 print total, ini kita tutup ya. Oke. Jadi total populasinya adalah 1.628.000 ya. Ini kita bisa bandingkan di sini kalau kita mau lihat per tahunnya pertumbuhannya seperti apa, kita bisa bikin print T-nya dengan sandingkan dengan populasi totalnya. Dengan populasi totalnya lagi-lagi kita ambil int-nya saja, bilangan bulatnya. Oke. Ini kita bisa print. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya mulai dari awal 0 tahun itu 1 juta, tahun pertama dia jadi 1.050.000, tahun kedua sekian, sampai tahun ke-10 itu sudah 1.600.000. Jadi dengan pertumbuhan penduduk 5%, penduduknya akan berakhir di jumlah 1.600.000 dalam 10 tahun. Oke, nah itu kita bisa menggunakan for seperti ini ya. Nah, kita juga bisa gunakan for di dalam menggambar turtle ya. Jadi kita misalkan pakai turtle di sini ya. Looping di turtle juga bisa ya. Ini contoh pakai for ya. Import turtle str. Kalau kita misalnya contoh sederhana mau gambar kota kan. Kalau kita mau gambar kota, itu kan kita tulisnya misalkan turtle forward 100. Lalu turtle misalnya kanan ya, right 90 derajat. Lalu ini kita akan copy dia 4 kali ya, kalau dia membuat kotak. Lalu kita done biar dia tetap. Kita kalau running, dia akan membentuk gambar kotak seperti ini ya. Oke. Oke, jadi ini kita dapat gambar kotak seperti ini ya. Nah, ini kodenya kan berulang-ulang nih. Kode berulang-ulang ini kita bisa gunakan for loop supaya tidak usah berulang, karena dua kode ini kita hanya ulang-ulang. Kita bisa gunakan for, misalkan in range, ini karena pengulangannya 4 kali, kita bisa bikin for in range 4, lalu kita ambil yang berulang ini saja ya. Yang sisanya kita tidak perlu ambil ya.
Nah, seperti ini, kemudian kalau kita running, dia akan menggambar kotak yang sama juga. Ya, nah, jadi kode ini yang tadi berulang-ulang itu kita sudah sederhanakan 2 kali menggunakan for loop. Nah, ini adalah menggambar poligon. Nanti kalian bisa bikin tugas juga. Kalau kita menggambar segi 3 seperti apa, segi 4, segi 5, segi 6, karena codingnya itu dia akan berulang-ulang ya. Kita bisa sederhanakan. Contoh advance untuk turtle, penggunaan for kita bisa lihat nanti. Kira sekian untuk materi kita tentang loop. Oke.